sini saya akan menjelaskan materi tentang isu seputar konsolidasi. Yang mana di dalam isu seputar konsolidasi ini yang dibahas pertama itu adalah perubahan dalam bagian entitas induk. Perubahan dalam bagian entitas induk ini yang pertama itu ada kepemilikan entitas induk dapat berubah, baik meningkatkan atau menurunkan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena yang pertama itu aktivitas yang dilakukan oleh entitas induk seperti penambahan pembelian atas saham atau penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pada entitas anak seperti penerbitan tambahan saham atau pembelian saham treasury oleh entitas anak. Yang kedua itu perubahan terhadap pengendalian dapat terjadi akibat entitas induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya pengendalian. Menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui di laba rugi. PSAK 65 juga mengatur bahwa perubahan dalam pembagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak diperlakukan sebagai transaksi ekuitas yaitu transaksi dalam kepemilikan kapasitasnya sebagai pemilik sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui oleh laporan dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lainnya, tetapi langsung diakui ke ekuitas. Selanjutnya yaitu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas induk. Yang pertama itu entitas induk mengakuisisi saham terhadap dari tambahan dari pihak ketiga. Menurut PSAK 65, perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan kepemilikan dalam kapasitasnya sebagai pemilik, atau kepemilikan non pengendali akan berkurang. Yang kedua, entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga akibat transaksi pengendalian dapat hilang atau tidak adanya dalam situasi dapat hilang pengendalian. Misalnya kepemilikan 80% menjadi 60%. PSAK 65 menyatakan bahwa perubahan ke bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak, maka disebut sebagai transaksi ekuitas. Kemudian selanjutnya itu perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak. Perubahan bagian kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak. Yang pertama itu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, dan entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana yang dapat dibelikan oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Yang kedua, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Kondisi ini dapat terjadi ketika entitas induk tidak berminat membeli saham tambahan sesuai proporsi yang menjadi haknya. Yang ketiga itu entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Entitas anak dapat membeli saham treasury dengan alasan tertentu. Kemudian yang keempat itu entitas anak membeli saham treasury dari pihak ketiga. Saham treasury itu dapat dibelikan dari pihak ketiga jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan menjadi naik, sedangkan kepemilikan non pengendali akan turun. Akibatnya, pembelian tersebut pengendalian entitas induk tetap karena meningkatkan kepemilikan entitas induk. Saya akan melanjutkan presentasi dari Diki di mana adanya akuisisi pada periode interim.
Nah, perlakuan akuntansi pada akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang terjadi pada periode intern memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Dalam PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan atas entitas anak. Lalu adanya dividen yang dibagikan oleh entitas anak sebelum diakuisisi akan mempengaruhi nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi neto teridentifikasi. Nah, di mana adanya jurnal eliminasi, di mana penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo laba pada tanggal akuisisi. Dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga dieliminasi, karena pada prinsipnya seluruh dividen entitas anak harus dieliminasi terlepas kapan dibagikan atau kepada pihak mana. Lalu kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan intern pada prinsipnya sama, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi. Lalu lanjut adanya isu konsolidasi lainnya, di mana saham preferen entitas anak. Prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasian adalah sama dengan ekuitas entitas anak. 2. Jika entitas memiliki saham preferen yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasi terhadap kepentingan non-pengendali, di mana pemegang saham preferen tidak memilih hak suara dalam RUPS sehingga tidak memiliki pengendalian dan diklasifikasikan sebagai kepentingan non-pengendalian. Menurut PSAK 65, jika terdapat saham preferen dalam komponen ekuitas entitas anak, maka entitas induk harus menghitung bagiannya atas laba atau rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut. Jika saham preferen diterbitkan entitas anak dimiliki oleh entitas induk, maka saham preferen dieliminasi terhadap investasi induk atas saham preferen tersebut. Entitas induk tetap harus menghitung bagiannya atas laba dan rugi entitas anak setelah penyesuaian untuk dividen atas saham preferen tersebut, dan di sisi lain setelah penyesuaian untuk dividen atas preferen tersebut mengakui pendapatan dividen atas saham preferen tersebut. Seperti halnya bagian laba entitas anak, pendapatan dividen atas saham preferen yang diterbitkan entitas anak dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Lalu adanya dividen saham entitas anak. Nah, ada kalanya perusahaan mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas. Salah satunya adalah dalam bentuk saham atau yang dikenal dengan dividen saham, yaitu saham bonus. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagian secara proporsional sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Lalu adanya jika entitas anak mengumumkan dividen saham, nilai tercatat investasi di entitas induk tidak berubah karena tidak terdapat perubahan substansi ekonomi atas dividen saham tersebut. Dividen saham merupakan kapitalisasi permanen atas saldo laba, karena ketika dividen saham diumumkan oleh entitas anak, maka laba berkurang dan saldo laba saham biasa meningkat sehingga jumlah ekuitas tidak berubah. Lalu adanya dampak atas dividen saham oleh entitas anak terhadap laporan keuangan konsolidasian, di mana pertama mengeliminasi seluruh dividen oleh entitas anak termasuk dividen saham. Lalu yang kedua adanya bagian yang timbul dari dividen saham. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian. PSAK 46, pajak penghasilan sedikit mengatur terkait entitas konsolidasian antara lain. Bagian A yaitu entitas induk mengakui pada pajak pertanggungan untuk semua perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak. Bagian B yaitu dalam laporan keuangan konsolidasian, perbedaan temporernya berbeda
berbeda dengan perbedaan temporer terkait investasi dan dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk. Jika entitas induk mencatat investasi dalam laporan keuangan tersendiri tersebut pada biaya perolehan atau jumlah revaluasian. Menurut PSAK 65, perbedaan temporer sebagai akibat penghapusan laba atau rugi yang timbul dari transaksi intra kelompok usaha mengacu pada PSAK 46. Selanjutnya yaitu laba per saham konsolidasi berdasarkan PSAK 56. Laba per saham, perhitungan laba per saham LPS konsolidasian mengacu pada prinsip-prinsip perhitungan LPS untuk entitas tunggal. 106. Perbedaan utama adalah dalam perhitungan LPS konsolidasian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tingkat entitas